pembangkit listrik. Tak hanya jalan dan listrik PLN, 4 desa di Kecamatan Benggunat, Kabupaten Pesisir Barat yang berada di tengah kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga minim infrastruktur telekomunikasi. 4 desa tersebut susah sinyal telepon dan internet. Sejauh ini baru ada 1 menara seluler saja dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. 4 desa yang susah sinyal internet itu adalah Desa Waiharu, Siringgading, Waitias, dan Bandar Dalom. Kepala Desa Siringgading Rohman mengatakan desa mereka pada tahun ini akan mendapat bantuan 1 lagi menara telekomunikasi dari Kementerian Kominfo yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan operator seluler. Pembangunan menara masih dalam tahap survei lokasi. Sekarang sudah menginjak tahun 2022, artinya akan adanya penambahan untuk BTS ya, tower sinyal khususnya di 4 desa yang ada di Marga Belimbing ini, dan di Siringgading itu adalah salah satunya. Kita tempatkan di Pedukuhan atau Pemakuan Sinarjaya, Siringkuyung, karena memang di sana itu yang belum tercover oleh sinyal yang dari ada dari sini. Sejak 2019, sebagian warga desa Siringgading sudah bisa menikmati internet karena dekat dengan menara seluler. 3 desa lainnya masih susah sinyal atau blank spot. Warga yang akan berkomunikasi menggunakan ponsel terpaksa harus mencari sinyal ke daerah dataran yang tinggi. Ya alhamdulillah lah, banyak peningkatan. Kita mau hubungin keluarga-keluarga yang jauh kan udah bisa lancar. Tadinya kita susah-susah naik gunung, sekarang alhamdulillah bisa dari rumah. Sekarang jadi bagus sinyalnya gitu? Jadi bagus. Udah bisa teleponan? Bisa, video callan bisa. Menara telekomunikasi di desa Siringgading belum beroperasi normal sebab daya listriknya hanya mengandalkan tenaga surya. Saat musim hujan, daerah ini tidak ada sinyal karena mesin di menara seluler mati. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Menjelang akhir bulan Juli, harga sejumlah bumbu dapur turun, seperti terpantau di Pasar Kota Bubi, Lampung Utara pada Senin pagi. Cabai yang sempat menjadi buah bibir warga di pasar karena harganya tinggi, kini turun drastis. Harga cabai rawit pada 3 hari lalu masih Rp75.000, kini Rp50.000 per kilogram. Harga cabai merah masih cukup tinggi, yakni Rp80.000 per kilogram. Namun harga tersebut sudah turun dibanding 2 pekan lalu yang tembus Rp100.000 per kilogram. Harga bawang merah juga turun dari Rp60.000, kini Rp34.000 per kilogram. Harga bawang putih bertahan di Rp20.000 per kilogram. Menurut pedagang, pasokan cabai dan bawang merah dari agen mulai banyak. Kalau cabai rawit, cabai merah itu cenderung ada penurunan harga. Jadi dari harga 100 dulu yang tempo hari ya, cabai merah, cabai rawit 100. Sekarang cabai merah tinggal 70-75. Terus kalau cabai rawit maksimal hari ini kita ecer 50-52 ribu per kilo. Biasa masih harga 4 hari 5 hari ini harganya masih segitu, standar 80 meter. Udah turun ya? Ya, turun dikit. Tadinya berapa, Bu? Tadinya ya sampai 90, 100. Sekarang cabai merah harganya berapa? 80. 80 per kilonya ya? Iya. Kalau cabai rawit? Cabai rawit 60. Kalau cabai setan 65, 60. Turunnya harga cabai dan bawang merah disambut gembira emak-emak sebab pengeluaran mereka bisa dikurangi. Ya senang lah kalau harga mulai turun. Ya, kita bisa terjangkau beli sayuran. Oh itu ya. Tadinya nggak bisa, Bu ya? Tadinya kami nggak bisa beli cabai banyak. Belinya sedikit. Pedagang dan pembeli berharap harga bahan pangan tidak naik lagi dan kedepannya bisa lebih murah lagi. Sebab harga bawang merah dan cabai normalnya di bawah Rp50.000 per kilogram. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.
Ribuan warga memadati penutupan gelaran Bandar Lampung Expo 2022 di lapangan Waidadi Sukarame Minggu malam. Ada yang sekedar hanya menonton hiburan musik yang disediakan panitia. Ada juga yang berkepentingan mengurus dokumen kependudukan dan usaha di stan dinas. Kemerian ini disambut gembira karena acara serupa ditiadakan selama 2 tahun terakhir akibat parahnya pandemi COVID-19. Kita ikut senang aja sih, ya, terutama kayak banyak wahana-wahana untuk anak-anak, terus hibur anak-anak mudanya ya lebih positif aja lah kegiatannya gitu. Kayak kita menyambut baik, Bang ya. Iya, menyambut baik banget. Bang, kita punya harapan nanti bakalan harus diadain kayak gini. Kalau bisa sih dirutinin kayak gitu, gini terus banget. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kemeriahan Hari Jadi Bandar Lampung ke-340 tahun. Acara penutupan juga diisi dengan penyerahan hadiah dan piala dari Pemkot bagi pemenang sejumlah lomba yang melibatkan masyarakat umum. Dan juga motor tos semakin satset memberikan pelayanan. Betawi Bandar Lampung Expo semua berjalan dengan baik, insya Allah ke depan kita akan memberikan suguhan kembali untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan kita masih ada 3 event lagi, yaitu pawai budaya dan juga ada jual jalan sehat yang belum. 2 sudah. Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 197 km dengan populasi hampir 1,2 juta orang berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Ibu kota Provinsi Lampung ini terdapat 20 kecamatan di dalamnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, pedagang musiman bendera merah putih mulai bermunculan, seperti terpantau di pinggir jalan lintas Sumatera Kalianda, Lampung Selatan, Senin siang. Beberapa pedagang bendera dan umbul-umbul telah membuka lapaknya. Para pedagang musiman bendera tidak hanya warga lokal, namun juga dari luar provinsi. Salah satunya Iwan, pedagang asal Garut, Jawa Barat. Ia sengaja merantau ke Lampung untuk berdagang bendera dan umbul-umbul. Harganya mulai Rp20.000 hingga Rp150.000 per lembar, tergantung ukurannya. Kayak bendera biasa ya, umbul-umbul, aksesoris paling background. Kayak yang ini nih buat di ganggang, buat di mobil, bendera motor juga ada banyak. Untuk ukuran segini, untuk ukurannya ada apa aja nih Bang? Dari mulai yang kecil tuh yang ukuran 90, ada yang 1,20 meter, 1,5 meter sama 1,80 meter. Ini sih. Pedagang bendera musiman berharap jualannya tahun ini lebih laris dibanding 2 tahun lalu akibat parahnya pandemi COVID-19. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ingin mencicipi secangkir kopi dengan sensasi rasa dawet atau kolak pisang? Dah, jika penasaran, kita bisa datang ke Laboratorium Kopi PT Asia Makmur di Kelurahan Wailaga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Di laboratorium inilah Bob Hartono Putranto, pemuda asal Bandar Lampung, meracik kopi dengan berbagai rasa. Ia terobsesi mencampur rasa kopi dengan jajanan tradisional Indonesia. Jenis kopi yang digunakan kopi Robusta. Sebelumnya, ia sudah meracik kopi dengan varian rasa klepon dan kopi wine yang difermentasi. Kini, hasil racikan terbarunya diberi nama kopi dawet latte dan kopi kolak pisang latte. Apapun menu yang kita hadirkan di menu baru ini, tetap kita fokus di kopinya. Dan untuk yang di kolak, kita highlight di rasa pisangnya. Karena dengan kita tahu sendiri, rasa kolak sendiri cenderung meng-highlight rasa pisang dan rasa kelapa serta rasa pandannya. Penikmat kopi bisa datang melihat proses pembuatannya dan mencicipi langsung.
Bagi yang baru merasakannya memang cukup kaget, namun akhirnya terbiasa karena rasa kopinya masih lebih kuat. Belum pernah saya ngerasain rasa kopi kayak gini. Apalagi rasanya unik banget kan, ada rasa cendol, ada rasa kolak yang kita temuin sehari-hari kan cuma brown sugar, karamel. Ini sama sekali saya baru rasain di sini. Kerasa banget sih Bang, apa benar-benar kolaknya. Iya, yang dirasain gak cuma di mulut tapi harumnya juga berasa gitu. Bagaimana? Tertarik mencoba? Bob menjualnya secara daring atau bisa datang langsung ke laboratoriumnya. Hanya dengan Rp35.000, kita bisa menikmati secangkir kopi dengan sensasi rasa jajanan tradisional Indonesia yang unik. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.